Saya mau cerita, ini mungkin cerita dongeng yang Bapak Ibu mungkin pernah cerita ke anak atau di masa kecil Anda pernah didongengkan ini ya. Cerita semut dengan belalang ya. Kita tahu dua ekor binatang ini punya sifat yang berbeda ya. Belalang itu digambarkan sebagai binatang yang pemalas ya, cuman main musik, menari, bernyanyi, cuman itu doang. Sedangkan semut itu binatang pekerja keras ya. Jadi dia rajin bekerja untuk mengumpulkan makanan. Nah, dalam cerita ini, ya, si belalang santai aja. Dan dia lihat semut bekerja terus. Dia bilang sama semut, ngapain kamu kerja capek-capek? Ini makanan kan banyak tersedia. Ayolah, bernyanyi dan menari bersama saya. Ngapain kerja keras? Begitulah kata belalang ke semut. Nah, semut bilang, sekarang ini lagi musim kemarau, ini masih banyak makanan. Tapi sebentar lagi musim dingin, jadi kita mesti kumpulin makanan untuk persiapan. Tapi belalang bilang, udah santai aja, ini makanan masih berlimpah. Dan apa yang terjadi? Beneran musim dingin tiba. Dan ketika musim dingin tiba, makanan nggak ada, si belalang kalang kabut. Dia kelaparan, nggak ada makanan, dan akhirnya dia pergi ke sarang semut dan dia lihat semut di dalam sarangnya ini penuh dengan makanan. Kenapa? Karena dia sudah membuat persiapan. Ya. Jadi moral ceritanya apa, Bapak Ibu? Cerita tentang semut dan belalang ini. Nah, moral ceritanya adalah kita perlu mempersiapkan masa depan kita. Jangan santai-santai aja, Bapak Ibu, teman-teman. Mungkin saat ini kita masih nyaman. Pekerjaan masih oke, income masih mencukupi, tapi gara-gara itu kita tidak memikirkan masa depan. Ini berbahaya, Bapak Ibu, karena akan datang saat-saat yang sulit di depan, yang kita nggak tahu ya. Siapa yang menyangka tahun 2020 sampai ya sekarang ya baru kita mulai lepas dari pandemi. Kita kena pandemi. Siapa yang menyangka itu? Dan ke depan kita sudah diperingatkan ya oleh para ekonom bahkan para pemimpin dunia mengatakan bahwa situasi ekonomi beberapa tahun ke depan ini gelap, Bapak Ibu. Jadi kita harus mempersiapkan masa depan. Itulah intinya. Ya. Nah, siapa di antara Bapak Ibu di sini yang pengen masa tuanya nanti sehat dan kaya raya? Artinya ada jaminan usia tua nantilah waktu Anda pensiun. Siapa? Ya. Saya yakin banyak. Mungkin hampir semua dari kita pengen sehat dan kaya raya di usia tua. Bukan di usia tua sakit-sakitan atau di usia tua kita hidup bergantung kepada anak. Kita nggak mau seperti itu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu belajar dari cerita belalang dan semut, ya kita perlu membuat persiapan. Ketika kita masih produktif, ketika kita masih bekerja, bisa bekerja saat ini, ya kita persiapkan bahwa masa tua atau pensiun bakal datang. Dan kita persiapkan dari sekarang. Ya, nah ini saya mau kasih Anda sebuah grafik ya. Ini saya dapat dari koran Kompas ya. Itu ada masa pendidikan, oke. Jadi usia 0 sampai 20 tahun lah ini masa pendidikan, kuliah ya. Lalu masa produktif, masa di mana kita bekerja, biasanya sampai umur 55 ya. Baru seseorang pensiun. Oke. Nah, ini adalah yang sebelah kiri ini adalah income kita. Nah, kurvanya seperti ini. Pendapatan kita ini, teman-teman, kalau kita bekerja ya, waktu pendidikan kan kita tekor ya, minus ya, keluar duit. Lalu ketika kita udah mulai bekerja, kita mulai dapat penghasilan yang makin lama harusnya makin meningkat. Sampai mendekati puncaknya, yaitu ketika kita mau pensiun. Dan setelah pensiun apa yang terjadi? Income-nya ya biasanya menurun kan? Ya syukur-syukur masih ada uang pensiun. Banyak juga yang begitu dia berhenti kerja nggak ada uang pensiun ya. Nah, ini kurva pendapatan pada umumnya. Nah, sekarang saya mau gambarkan satu lagi. Ini adalah kurva pengeluaran. Oke. Di masa produktif, syukur-syukur pendapatan kita masih bisa mengcover pengeluaran kita. Tapi ingat Bapak Ibu, ada satu fakta bahwa ketika masa pensiun terjadi, income kita akan drop, income kita mungkin berhenti, tapi pengeluaran kita nggak pernah berhenti. Bahkan di usia tua, pengeluaran makin meningkat. Kenapa? Biasanya untuk kesehatan. Jadi ini satu fakta, kenapa kita perlu persiapkan masa pensiun kita.
Ya, kita akan tekor Bapak Ibu kalau kita nggak mempersiapkan itu. Dan kalau kita hanya mengandalkan aktif income, yang terjadi adalah di masa pensiun kita tekor. Ya. Oke. Jadi kalau begitu apa solusinya Bapak Ibu? Apa solusinya? Nah, kalau Bapak Ibu membaca buku Robert Kiyosaki, Bisnis Abad 21, di situ Robert Kiyosaki berulang kali dia menyampaikan, jangan nyaman dengan hanya aktif income. Kalau Anda hanya punya aktif income, maka nanti di usia pensiun Anda akan tekor. Dan di usia pensiun baru Anda sadar, waduh kenapa ya saya tidak bangun aset untuk passive income. Jadi solusinya adalah mulai sekarang setiap Anda bekerja, jangan cuma berpikir kerja untuk income. Tapi berpikirlah bahwa Anda mau bangun aset. Untuk apa? Untuk masa depan kita. Oke, nah kalau Anda punya penghasilan pasif, Bapak Ibu, penghasilan pasif itu penghasilan yang tidak tergantung kita. Ya, maka kalau penghasilan pasif itu Bapak Ibu, ketika Anda pensiun pun dia akan jalan terus ya, kayak gini Bapak Ibu. Ya, kurva ini. Nah, kalau Anda punya passive income, ketika Anda pensiun, penghasilan Anda masih jalan terus karena udah nggak tergantung Anda. Maka usia tua Anda, usia pensiun Anda itu aman. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen masa pensiun kaya raya, hidup tenang, ya bangun aset, jangan cuma kerja untuk uang. Kalau kerja untuk uang, ingat suatu saat Anda berhenti kerja. Ya. Nah, ini kalimat yang menyentak saya ketika saya baca buku Cash Flow Quadrant ya Robert Kiyosaki itu tahun 2002 ya. Saya baca buku ini sangat menyentak saya karena waktu itu saya masih kerja sebagai GM sebuah perusahaan distribusi. Nah, kalimat ini sebagian besar orang bekerja terlalu keras untuk uang dan lupa bangun aset. Itu kan yang terjadi kan? Dan saya sendiri ngalamin, saya kerja lembur, ya, saya fight untuk perusahaan, ya saya kerja kerasnya untuk apa? Untuk gaji, untuk uang. Dan saya nggak bangun aset. Bahkan dulu saya nggak kepikiran untuk bangun aset karena saya hanya kerja untuk perusahaan, pengen majuin perusahaan supaya bos sayang sama saya. Itu aja yang saya pikirkan. Sampai kalimat ini menyentak saya, oh saya harus bangun aset. Kalau saya nggak bangun aset, maka masa tua saya akan tekor, ya, tidak akan tenang, bergantung sama anak. Saya nggak mau seperti itu, ya. Nah, bangun aset, kalau menurut buku Cash Flow Quadrant itu ada 3 cara. Pertama, bisnis properti, kos-kosan, ya, properti yang disewakan. Atau yang kedua, perusahaan bersistem. Ya, artinya Anda bangun sebuah perusahaan di mana ada sistem di dalamnya yang autopilot jalan sendiri. Ya. Dan yang ketiga ini yang menarik, network marketing, MLM. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Ya. Dulu waktu saya baca buku Cash Flow Quadrant, itu posisi saya masih kerja, terus terang bagi saya, bisnis MLM bukan untuk saya, gengsi jalani MLM. Maka begitu saya baca buku ini, saya kaget. Oh, ternyata bisnis MLM ya bisa bangun aset. Ya. Nah, banyak di luar sana orang salah paham dengan bisnis MLM, kayak fenomena gunung es ya. Mereka tahu hanya informasi terbatas 10%-nya di atas, ya. Yang di bawahnya itu, ya gunung es kan begitu ya, yang di bawahnya itu, yang di dalam laut itu orang nggak tahu, itu 90%-nya. Jadi orang cuma tahu kulit-kulitnya aja, negatif. Ini money game lah, jual mimpi lah, harga produk kemahalan lah, menguntungkan orang yang di atas lah, banyak yang gagal lah, bisnis jualan lah, jual mimpi dan sebagainya. Tapi orang tidak tahu ada di dalamnya ya fakta sebenarnya tentang MLM yang positif itu orang nggak tahu. Nah, begitulah teman-teman kita di luar sana. Jadi kalau Anda mengatakan, Pak, teman-teman saya negatif, ya kenapa? Karena mereka hanya tahu kulit-kulitnya aja. Mereka nggak tahu informasi yang sebenarnya yang ada di dalam. Ya, maka Bapak Ibu jangan menilai bisnis yang Anda tidak paham. Kami anjurkan teman-teman yang mungkin masih belum paham MLM atau masih negatif MLM, pelajari lebih jauh. Ya, Anda bisa hadir juga di acara online basic training ya tanggal 15 Oktober. Nah, di situ akan dijelaskan paradigma MLM. Kalau orang bilang ini menguntungkan di atas gimana? Kalau orang bilang ini produknya kemahalan bagaimana? Kalau orang bilang ini bisnis jual mimpi bagaimana? Orang bilang ini ilegal, money game, piramid gimana? Di basic training tanggal 15 Oktober akan dijelaskan semuanya, teman-teman. Ya. Nah, Anda juga bisa baca buku ini yang tadi saya bilang ini, Bisnis Abad 21. Ini keluar tahun 2010 ketika Amerika mengalami krisis tahun 2008. Robert Kiyosaki keluarin buku ini. Dan dia kembali mengingatkan orang-orang jangan nyaman hanya dengan aktif income, tapi bangunlah aset. Jadi otaknya itu harus pola pikir kita itu adalah apa yang kita kerjakan bangun aset nggak?
Dan dia di buku ini jelaskan 8 keunggulan dari bisnis MLM. Nah, saya mau sharing satu, ya. Dia bilang salah satu keunggulan dari bisnis MLM adalah bisa digandakan, multiplikasi, atau dengan kata lain pertumbuhannya eksponensial. Ya. Apa maksudnya pertumbuhan eksponensial? Ini lawannya adalah linear. Nah, ini saya mau kasih tahu. Linear itu faktor tambah. Oke, garis lurus. Eksponensial garisnya melengkung ke atas, faktor kali. Nah, kalau faktor linear ya, faktor tambah, misalnya Anda mulai dengan angka 1, Anda tambah 3 jadi 4, tambah 3 jadi 7, jadi 10, jadi 13. Ya. Sedangkan faktor kali, Anda mulai dengan angka 1, Anda kali 3 coba. Ya, nah seperti ini. Jadi 9, 27, 81. Nah, kalau ditotalin, jauh Bapak Ibu eksponensial. Jadi faktor kali itu melengkung ke atas, itu eksponensial seperti ini. Jadi kalau Anda kali, ya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ke bawah, itu eksponensial. Makanya tadi ya, Pak Dodo udah jelasin ya, simulasi bonus matching ya, kalau 2 kali 2 kali 2 ke bawah, Bapak Ibu, bisa ratusan juta, 700 juta. Nah, ini saya kasih bocoran sedikit, nanti lebih lengkapnya ada di basic training ya, mengenai bonus RO. Bonus RO itu faktor kali, eksponensial, bisa sampai 3 miliar. Ya, nanti detailnya itu ada di basic training. Nah, itulah hebatnya MLM, Bapak Ibu. Faktor kali, eksponensial. Jadi nggak kekejar kalau Anda bangun bisnis biasa itu sulit gitu. Kenapa? Karena MLM itu eksponensial. Ya, nanti saya akan bicara bagaimana Anda bangun yang benar. Itu nomor 1, eksponensial. Yang kedua, Bapak Ibu, MLM ini kan bangun jaringan, Bapak Ibu ya. Dan kalau bangun jaringan, Anda bisa mendapatkan passive income. Ini aset. Nah, jangan salah paham. Banyak orang jalani MLM dengan pola pikir yang salah. Mereka cuma berpikir apa? Jualan produk. Oh, produknya ini ya, telomer ya. Oh, hidrogen, MRED. Jadi mereka tawarin produknya ke teman-temannya. Kamu butuh loh produk ini. Bisa awet muda, bisa antioksidan, sehat. Jadi jualin produk. Jualan itu beda dengan bangun jaringan. Ya, ujung-ujungnya memang goal kita adalah menjual produk. Tapi strateginya yang beda, Bapak Ibu. Strategi kita bukan jualan, tapi strategi kita adalah membangun jaringan networking. Bedanya apa? Kita lihat. Kalau satu orang jual 1000 produk, itu 1 kali 1000 kan 1000 kan? Ini namanya selling. Anda jago jualan. Anda tahu produk kita bagus. Bisa panjang umur, rahasia panjang umur. Ya, 6 bulan Anda konsumsi, umur 20 tahun lebih muda. Siapa nggak mau? Anda jualan. Anda satu bulan jual 1000 produk. Ya itu omsetnya 1000. Itu selling. Nah, tapi bangun jaringan itu beda, Bapak Ibu. Anda rekrut orang, lalu Anda tawarkan bisnisnya, mereka mengembangkan bisnisnya. 1 orang rekrut 2, 2 rekrut 2 lagi berkembang. Dan akhirnya Anda punya 1000 orang dalam jaringannya. Nah, kalau Anda punya 1000 orang dalam jaringan Anda, dan masing-masing cukup beli 1 produk untuk dipakai sendiri, jaringan pemakai, ini juga omsetnya 1000, betul nggak? 1 kali 1000 itu sama dengan 1000 kali 1. Tapi bedanya 1000 kali 1 itu networking. Kalau 1 kali 1000 Anda lakukan sendiri, Anda jualan sendiri. Pertanyaannya, kalau bulan depan Anda lagi malas atau lagi sakit lah, 0 ya. 0 kali 1000, 0, habis semua Bapak Ibu. Tapi kalau ada 1000 orang, hanya 1 yang sakit misalnya, masih ada 999 produk. Jadi bisnis Anda masih stabil. Jadi inilah bedanya networking dengan selling. Jadi Anda itu bangun aset, makanya pola pikir ini yang kami edukasi ke teman-teman. Bahwa jalani MLM itu bukan sekedar jualan produk. Boleh jualan produk, tapi kalau Anda jualan produk itu aktif income. Anda jual bisnisnya, Bapak Ibu. Sama kayak McDonald. McDonald bisa ribuan outlet sekarang di seluruh dunia. Kenapa? Karena mereka jual bisnisnya, mereka jual sistemnya, bukan jual hamburgernya. Kalau jual hamburgernya mungkin cuma 1-2 outlet di Amerika aja kan, Bapak Ibu kan. Jadi bisnisnya yang kita jual. Makanya kita tanya, apa impian Anda? Ya, dan kita persembahkan bisnis ini sebagai solusi untuk Anda. Sehingga Anda mau bangun jaringan, merekrut orang yang pengen bangun aset. Ya, dan Anda bisa freedom dengan cara seperti itu. Jadi ini 2 keunggulan dari bisnis MLM, pertumbuhan eksponensial dan passive income. Nah, kalau Anda punya passive income di atas kebutuhan hidup Anda, biaya untuk kebutuhan hidup, ini yang namanya kebebasan finansial. Nah, sering orang ditanya, oh saya pengen bebas finansial. Maksudnya apa? Bukan bebas hutang loh Bapak Ibu ya. Bebas finansial beda dengan bebas hutang ya. Bebas finansial itu ya,
kalau Anda punya passive income, ya bukan active income ya, passive income di atas biaya hidup untuk Anda hidup yang nyaman. Ya, misalnya Anda hidup nyaman berapa? 50 juta sebulan. Nah, kalau Anda tiap bulan punya passive income di atas 50 juta sebulan, maka Anda bebas finansial. Tapi passive income bukan active income. Kalau Anda seorang direktur, gaji direktur 100 juta, itu bukan financial freedom karena direktur harus kerja. Jadi kalau Anda punya passive income, dan ini didapat dari aset yang Anda bangun. Seperti Anda jalankan business living for you, ya Anda bangun aset. Dan kalau income Anda ya 2-5 tahun tadi yang dipresentasi Pak Dodo ya, 2-5 tahun Anda jadi legend. Income-nya berapa? 300 juta per bulan. Passive income. Nah, kalau ini terjadi, Anda financial freedom, Anda keluarkan uang 100 juta tiap bulan untuk hidup nyaman, masih ada 200 juta Anda bisa tabung. Bulan depan masuk lagi 300 juta. Tiap bulan 300 juta. Anda bebas finansial. Dengan cara apa? Kerjakan business living for you dengan sistem Legend Academy. Ya, Anda bisa freedom Bapak Ibu kalau Anda punya passive income. Nah, kenapa living for you? Buku ini Bapak Ibu ya, buku ini ya. Bisnis Sahabat 21 di halaman 141 ya, bab 18 diberi tips gimana milih MLM. Dan dia bilang begini, Anda pilih MLM, jangan hanya lihat uangnya aja, bukan marketing plan-nya, karena marketing plan itu gampang ditiru. Yang membuat sebuah MLM sukses bukan marketing plan-nya. Yang penting marketing plan-nya fair, oke, adil, itu yang paling penting. Jadi bukan uang yang menjadi patokan Anda pilih MLM. Juga bukan produk yang bagus itu penting. Rata-rata produk MLM produknya bagus. Living for you produknya keren. Ya, pemenang Nobel Bapak Ibu. Awet muda, Liv Teromer belum ada kompetitornya. Tapi bukan itu yang terpenting kita pilih MLM. Jadi kalau begitu apa patokan terpenting untuk pilih MLM? Ini saya gedein ya. Ini sebenarnya bagian yang di bawah ini. Ya, Kiyosaki bilang begini. Ya, kita bukan salesman. Jadi bukan produk patokannya. Kalau Anda salesman, pilih produk terbaik. Tapi kita ini adalah pembangun jaringan, Robert Kiyosaki. Makanya kalau Anda lagi nyari MLM, pertanyaan di otak kita adalah apakah perusahaan ini membantu saya untuk jadi pembangun jaringan? Ya, ini menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan produk, bukan marketing plan. Umumnya kan orang lihat itu ya, produk, marketing plan. Padahal produk dan marketing plan gampang sekali ditiru. Ya. Tapi yang paling penting, yang nggak bisa ditiru, sulit sekali ditiru, itu adalah apa? Ini Bapak Ibu ya. Apakah MLM itu membantu kita membangun jaringan? Maka Robert Kiyosaki bilang, alasan nomor 1 saya merekomendasikan MLM adalah apa? Pendidikan bisnis dunia nyata dan pengembangan kepribadian yang ditawarkannya. Jadi MLM itu harus berisi pendidikan. Ini yang terpenting, bukan duitnya, bukan produknya, tapi pendidikan. Oke? Nah, ada sambungannya. Kiyosaki lanjut lagi, dia bilang, tapi hati-hati Bapak Ibu, tidak semua perusahaan MLM sungguh-sungguh mendukung pendidikan. Banyak yang hanya cari untung. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Anda lihat MLM, marketing plan-nya bagus, produknya bagus, lihat, ada nggak sistem pendidikan? Banyak yang nggak punya. Ya, perhatikan dengan cermat, dia bilang. Banyak perusahaan MLM mengklaim, ya mereka mengaku punya skema pendidikan yang bagus, tapi nyatanya tidak. Dan sebagai konsultan MLM, Bapak Ibu, itu yang saya amati di Indonesia. Ya, makanya di buku Freedom is Not Free, di bab 25, saya tulis di situ, judulnya nasi goreng yang enak. Di Indonesia cari nasi goreng gampang, di mana-mana ada, apalagi di hotel. Tapi nasi goreng yang enak itu nggak gampang nyarinya. Nggak semua tempat jual nasi goreng itu enak. Ya, yang nasi goreng yang betul-betul enak nggak banyak. Artinya apa? Hampir semua perusahaan MLM di Indonesia mengaku punya support system. Paling tidak ada namanya. Tapi apakah itu support system yang benar, yang betul-betul memberikan edukasi yang benar? Ternyata tidak banyak. Hanya beberapa aja yang bagus. Rata-rata itu hanya bikin pertemuan. Ya, bikin pertemuan itu bukan support system, itu hanya bagian kecil dari support system. Jadi support system yang benar itu harus memberikan pendidikan terbaik. Nah, sekarang pertanyaannya, ilmu apa, pendidikan apa yang harusnya diberikan oleh sebuah support system? Nah, Kiyosaki bilang, ilmu itu adalah keterampilan kehidupan, life skill, yang tidak banyak kita dapatkan di dunia akademi. Anda kuliah sampai S2 pun belum tentu diajarkan life skill, keterampilan kehidupan.
Ya, dan Kiyosaki bilang pemasaran jaringan adalah sekolah bisnis. Ya, bisnis apa? Bisnis dunia nyata bagi mereka ingin mempelajari keterampilan dunia nyata seorang pengusaha. Ya, bukan keterampilan seorang karyawan. Jadi kalau Anda join di sebuah MLM yang punya support system yang bagus, maka support system ini jadi sekolah bisnis yang ngajarin keterampilan dunia nyata. Keterampilan yang dibutuhkan untuk Anda bangun jaringan. Ya, apa itu? Ya, ini Bapak Ibu, keterampilan bisnis dunia nyata itu adalah ilmu kepemimpinan, ketangguhan mental, penampilan sukses, sikap positif, pantang menyerah, goal setting, seni berkomunikasi, time management, keterampilan menjual, membuang blok mental block, berani ditolak ya. Berani ditolak itu ya itu diajarkan dengan luar biasa Bapak Ibu di MLM ya. Berani gagal ya. Nah, inilah yang namanya keterampilan dunia nyata yang sangat dibutuhkan buat kita yang jalanin bisnis MLM. Betul nggak Bapak Ibu? Banyak orang jalani MLM, ditolak beberapa orang, menyerah. Ya, padahal itu ilmu yang bagus loh Bapak Ibu. Ilmu menghadapi penolakan. Kalau orang takut gagal, dia susah jadi pengusaha. Nah, saya mau kutip, ini ada buku The Millionaire Mind. Ya, penulisnya Thomas Stanley. Nah, di buku ini Thomas Stanley mewawancarai ratusan milioner di Amerika. Dan dia ingin cari tahu ilmu apa sih yang dipelajari oleh miliuner ini, orang-orang kaya ini, di masa mudanya ketika masih sekolah, ilmu apa yang terbukti membawa mereka sukses jadi pengusaha. Nah, ketika saya baca buku ini, dia bilang begini, Bapak Ibu. Yang sebenarnya menentukan itu adalah kegigihan dan kemampuan memimpin. Kegigihan itu berarti apa? Ketangguhan mental, gigih. Gigih itu artinya apa? Nggak gampang menyerah. Ditolak, dia nggak mundur. Dia maju lagi, dia maju lagi. Itu namanya gigih. Ya, kalau orang ditolak 2-3 kali, dia menyerah, itu nggak gigih. Itu artinya mentalnya lemah. Ya, nah ketangguhan mental dan kemampuan memimpin. Ya, ini dua ilmu yang sangat penting kalau Bapak Ibu ingin sukses sebagai seorang pengusaha. Ya, ini Bapak Ibu. Kepemimpinan dan ketangguhan mental. Inilah yang akan membuat Anda sukses jadi pengusaha. Dan kedua ilmu ini dipelajari dengan sangat sempurna di bisnis MLM. Maka inilah yang diajarkan Bapak Ibu oleh Legend Academy. Jadi kalau nanti Bapak Ibu berlangganan, ya ini ya ada NetP ya, NetP program edukasi kita ya. Anda berlangganan, Anda ikut training-trainingnya Legend Academy, Anda akan lihat bahwa kita ngajarin kepemimpinan. Kita ngajarin Anda ketangguhan mental, ilmu people skill menjalin hubungan, tentang sikap, ya, termasuk basic skill juga. Makanya Bapak Ibu ya, Legend Online Training nanti tanggal 12-13 Oktober bagi Anda yang sudah join minimal paket basic, Anda bisa hadir. Di situ Anda belajar bagaimana teknik. Selain itu, Anda juga akan belajar ilmu-ilmu tadi, leadership, ketangguhan mental, dan lain-lain. Ini 15 Planner Meeting bagi Anda yang sudah 15 kali presentasi, kita akan kasih ilmu lagi. Ilmunya apa? Life skill, keterampilan kehidupan. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda jalanin Living for You plus Legend Academy, itu yang membuat Anda freedom. Ya, Legend Academy ini yang memastikan terjadi duplikasi dalam jaringan Anda. Jadi cukup dua Bapak Ibu, merekrut dan duplikasi. Nah, merekrut gampang, duplikasi ini yang sering susah Bapak Ibu kalau Anda nggak punya support system yang bagus. Nah, support system yang bagus seperti Legend Academy itu menyediakan sistem dan alat bantu sehingga Anda jalankan bisa freedom. Ya, dan sukses itu kesempatan plus persiapan ya, kesiapan. Kesempatan ada di mana-mana, termasuk malam ini Anda diberikan kesempatan ya untuk bergabung dengan Living for You. Ini kesempatan. Tapi tidak semua orang siap. Banyak orang yang masih negatif, berpikir saya nggak bisa lah, ini sama aja dengan MLM lain lah. Bagaimana kalau nanti gagal, bagaimana kalau perusahaannya nanti nggak kuat, dan seterusnya. Banyak sekali di otak kita hal-hal yang membuat kita nggak siap. Kesempatannya ada, kita aja nggak siap. Menunda-nunda, punya mikir ya. Nah, saya ingat ada satu kalimat bagus Bapak Ibu yang mengatakan jalankan bisnis ini sebelum Anda benar-benar membutuhkannya. Ini betul-betul Bapak Ibu, benar-benar ya. Kalau Anda menunggu sampai posisi Anda siap, ya, mungkin Anda saat ini merasa saya nggak butuh bisnis Living for You, masih punya income. Jangan tunggu sampai kepepet. Ya, sama seperti orang, ya Bapak Ibu ya, sebelum pandemi mereka nyaman dengan aktif income-nya. Ketika masa pandemi datang, mereka nggak siap. Ada yang dirumahkan, ada yang kehilangan pekerjaannya, ada yang bisnis yang nggak jalan, harus ditutup dan mengalami kerugian. Waktu sebelum pandemi mereka nyaman-nyaman aja. Ya, tapi mereka membuat
tidak membuat persiapan seperti cerita tadi. Ya, belalang dengan semut. Harusnya kita buat persiapan. Meskipun makanan masih berlimpah, persiapan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Bagaimana kalau kondisi sudah kepepet, kita baru mau jalan? Nggak enak, Bapak Ibu. Maka jalankan bisnis ini sebelum Anda benar-benar membutuhkannya. Ya, tadi sudah disarankan ya, kunci posisi. Jangan nunggu, jangan pilih yang sebelah kanan, pilih yang sebelah kiri. Ya, take action Bapak Ibu. Rencana hanyalah sebuah rencana sebelum Anda apa? Memulainya, ya.